rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik ibu-ibu para pimpinan majelis taklim yang ada di Opren di tempat ini maupun ibu-ibu yang ada secara nasional lewat jaringan Zoom yang memang pagi-pagi ini maunya merem ya Sep ya, maunya tidur ya Bu ya, maunya habis sholat subuh kita maunya tidur lagi. Tapi sempatkan waktu, makanya tadi saya buka alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Duduknya kita di sini dalam rangka karena kekuatan iman kita dan Islam kita. Gak terasa ya Bu, udah 8 hari kita puasa ya Bu ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa duduk di ta'lim yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, memang ini adalah kajian Ahad pagi ini menguji iman kita. Apa sih gue datang ngaji? Gue udah pintar, ya udah. Kan yang namanya kalau kita mau ngaji mas setan nempelnya di mana aja? Di mata, di telinga, di kaki. Iya. Kenapa begitu? Karena alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa katanya? Yang selalu membisikkan di hati kita, waswis. Suami merem melulu, lebaran dikit lagi sampai, anak ngerengek udah minta baju, minta sepatu, minta sendal, bocah mah kagak ngerti. Padahal lebarannya masih lama, segala macam udah dipinta. Bapaknya merem mulu, kagak ada kerja. Itu emaknya masya Allah udah bebanting sana bebanting sini. Mak loro sih bapakmu. Ya Pak ya? Kenapa cepet banget Bu? Iya Pak ya, cepet banget kan? Mama tetangga tuh lagi bikin kacang. Mama bikin simping apa Ma? Bikin kue ketapang Ma. Saya itu waktu masih kecil Bu. Iya Pak ya? Ngeliat orang bikin kue ini pengen ikut. Puasa masih kecil segala macam dikumpulkan sampai maghrib itu selemari makanan. Buat apa? Buat ntar buka puasa. Belum lagi dagingnya. Mana ini Bu Ama? Mana Bu Ama? Bu Ama tuh belum apa-apa udah bikin daging tuh Bu Ama. Iya, mikirin dagingnya. Segala macam dipikirin. Udah dipikirin. Kalau kita sebagai perempuan bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan ngebantu suami, kagak jabok-jabok amat tuh. Jabok kan ada bahasa Nah itu jabok-jabok. Enggak liar-liar amat. Barang-barangnya mahal semuanya. Kenapa begitu? Karena masih rasanya cepet banget, anak masih pada kecil. Kemudian lebarannya makin dekat. Kenapa makin dekat? Karena makanya itulah wa tamamu shaumi zakatul fitri. Penyempurnaan puasa adalah dengan zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Zakat fitrah itu karena lebaran kayak begitu. Lebaran yang nggak pakai baju bagus, minta pakai baju bagus. Kan anak-anak mah nggak ngerti ya Bu ya. Walaupun diutang-utangin pun, walaupun jelek-jelek juga nggak bagus-bagus amat, pokoknya pakai baju baru. Itulah kehidupan kita yang setiap tahun. Zakat itu untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan orang-orang yang tidak mampu. Enggak semuanya kita merasa di lingkungan kita hebat semua. Makanya ngaji itu adalah tajdidul iman, beresin hati kita. Ya emang kita sedih, tapi di situ ada kalimat kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa kata Allah? Bertakwa deh kepada Allah, Allah akan carikan, berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mutang-mutang jalan keluar enggak? Jalan keluar. Kenapa jalan keluar? Ada yang ngasih pinjam
Ada yang ngasih utang. Nah, tuh ke Bu Ikmah utang. Bu Ikmah ngeridit-riditkan pakaian. Ya Bu Ikmah ya, ngeridit-riditkan apa lagi? Ngeridit-riditkan kacang. Kacang diriditkan. Iya, makanan buat lebaran makan segala macam ada ya. Iya, buat makanan. Bisa kredit-kreditkan sama Bu Hikmah. Apakah itu bukan jalan keluar? Jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dikasih rezeki dari jalan yang gak diduga gara-gara punya utang ke Bu Hikmah. Jadi dikasih rezeki buat ngebayarnya. Ya Pak ya? Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jika pasrah deh, puasa aja nak. Insyaallah Allah akan kasih jalan keluar. Puasa ya nak ya. Anak 7 tahun udah pengen beli baju padahal lebaran masih lama. Anak 7 tahun udah pengen bikin kue padahal lebarannya masih lama. Uangnya belum ada, bapaknya tidur mulu, nggak kerja. Itu si ibu udah jabok banget kata Bu Erna, nangis. Kenapa ini bocah udah minta segalanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Nah, belajar puasa aja ya, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nah, pasrah kepada Allah, pasrah tawakal. Maka anak itu belajar puasa ngikut seperti Rasulullah waktu mau berangkat ke sholat Idul Fitri. Ada seorang anak yatim lagi ngeliatin teman-temannya pada bermain, dia nangis. Si anak yatim itu, kenapa kau menangis nak? Aku sedih melihat mereka bermain, mereka bajunya bagus, mereka bisa bermain sementara aku lapar. Memang ayahku mana? Ayahku meninggal fi ghazwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku meninggal dalam perang bersama Rasulullah. Jadilah aku yatim. Jadilah aku tidak punya pakaian. Jadilah aku tidak bisa makan. Jadilah aku tidak bisa bermain bersama mereka. Itu kata siapa? Makanya kita zakat fitrah setelah puasa itu untuk membahagiakan yatim dan fakir miskin. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Makanya kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Saya yatim Bu, saya yatim, kami yatim dari kecil. Kami yatim dari kecil sehingga ketika orang berbicara yatim saya merasakan bahwa kami yatim. Kami dari kecil nggak punya ayah, setiap lebaran kita nggak punya ayah. Maka itulah si yatim itu dia bersedih di waktu lebaran. Karenanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama maaf saya terbawa emosi. Kenapa terbawa emosi? Ini adalah Ramadan. Yang dari Ramadan itu ada zakat fitrah untuk yatim fakir miskin. Jangankan yatim gak yatim juga anak kita lebaran minta segala macam. Kami yatim 7 bersaudara kecil ke bawah. Saya SMP kelas 3 naik kelas 1 ayah meninggal. Kelas 1 SMA ayah meninggal. Walhasil adik saya dibawanya kecil-kecil dong, ya kan? Maka setiap Ramadan, setiap lebaran, betapa mungkin ibu saya
Betapa mungkin ibu saya mikirkan puasa makan apa anak-anaknya, lebaran mau apa, lebaran belum punya pakaian, pasti dipikirkan. Makanya sekarang itu saya bagaimana berupaya keras untuk membantu ekonomi rumah tangga. Sebetulnya dasarnya itu, Bu, bahwa saya merasakan bahwa saya betapa ibu saya yang menghidupi kami. Ya kan? Ketika kita merasakan itu, hidup ibu saya yang menghidupi kami dan anak-anak dan adik-adik saya, berarti betapa seorang ibu, seorang perempuan, betapa dia bisa mengelola anak-anaknya. Sampai anak-adik saya yang bungsu kepala sekolah, kemudian dia sedikit banyak berhasil. Artinya Pak Nur Jamal hebat, berarti betapa berhasilnya seorang ibu mendidik anak yatim. Jamal itu mengenal bapaknya. Makanya saya berupaya keras, ayo ibu-ibu bangkit, jangan males diajakin ngapa-ngapain, jangan males. Buat siapa? Buat anak-anak kita, buat anak-anak ibu. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka banyak ngomongnya aja yang banyak, diajakin gerak, diajakin ini nggak mau. Pas udah orang lain berhasil baru ngomong. Ya, gampang banget kalau ibu-ibu mah tuh tersulut emosinya. Mohon maaf saya terbawa emosi terkali berbicara ya. Nah, seorang ibu kuat luar biasa. Kenapa saya semangat banget untuk membantu ibu-ibu? Yuk Bu, yuk kita cari, kita bangun ekonomi rumah tangga. Kenapa? Karena saya selaku pelakunya. Ibu bisa kebayangkan nggak? Kalau ayah saya meninggal SMA, saya kelas 1, berarti adik saya pas segede mana? Yatim loh itu. Iya, adik bungsu nggak kenal ke bapaknya. Iya, berarti betapa sulitnya kehidupan ibu saya. Iya Pak ya? Iya, kita bisa ngebayangin. Makanya saya semangat untuk bantuin ibu-ibu. Yuk kita bangkitkan ekonomi bersama. Insya Allah. Kita ambil judul kita, Ramadan menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombaan dari bulan Ramadan ini. Sari'u, berlomba, ila maghfiratin, pada ampunan Allah. Berarti wa awwaluhu rahmatun. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Ramadan disebut rahmat. Inna rahmati wasi'atun, kata Allah, rahmatku sangat luas. Maka tanggal 1 sampai tanggal 10 maunya kita puasanya masih gelahak-geleh. Wah, di sholat subuh merem lagi, kagak usah ngaji. Ya Pak ya? Nggak usah datang ke pengaji. Ngajian kapan bangunnya? Ntar jam 11 mau masak sore. Ini panjang amat ini meremnya. Itu yang tidur. Kalau doyan tidur itu mana namanya? Maka yuk kita manfaatkan 1 sampai tanggal 10 adalah rahmat. Gampang gak nyarinya? Allah masih sayang Bu. Nah, lalu kemudian buat siapa sih? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi saya putuskan tuh, ila maghfiratin min rabbikum dulu. Ila maghfiratin min rabbikum dulu. Cari ampunan Allah. Udah cari
ampunan Allah jangan pengen surga dulu. Kenapa jangan pengen surga dulu? Mintanya surga terus, tetapi ampunan Allahnya tidak dicari. Udah ampunan Allah dicari, berlomba-lomba mencari ampunan Allah, maka baru wajar surga. Surga itu seluas mana? Kita sering dengar aja ini tauhid, Bu. Ini keimanan, Bu. Kata ibu bilang, gua mas sering banget dengar surga dengan neraka, dengar surga dengan neraka, dengar surga dengan neraka, dengar surga lagi dengan neraka lagi, dengar neraka lagi dengan surga lagi. Mana kagak pernah ada, kagak pernah lihat. Bodoh amat deh, seenaknya aja gua mau hidup di dunia. Gitu kata kita. Kenapa? Karena lo pernah lihat, karena itu tahu. Artinya tauhid adalah keyakinan di dalam hati. Kalau nggak ada keyakinan dalam hati, mau kemana hidup kita? Iya, Bu ya. Nah, luasnya seluas langit dan bumi untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Tadi Allah sebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wajana, dan surga cari ampunan dulu, baru wajana, baru surganya. Yang surga itu arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, Ibu Dewi, Ibu Sophia berangkat dari rumahnya, muter aja sampai ke pasar. Luas nggak? Luas. Apalagi seluas langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Untuk ibu, untuk kita. Untuk kita kok bisa? Ibu lagi puasa nggak? Puasa. Kenapa? Karena esensi puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa. Berarti surga itu lil muttaqin. Untuk siapa? Nyambung nggak? Nyambung untuk kita. Kan lagi puasa mah, Bu, ngedenger juga males. Ibu ngedengerin ngaji, apalagi ngajinya itu jam 2 siang, sedang ngantuk-ngantuknya. Duduk mah tetap duduk, telinganya tetap terbuka, matanya mah tertutup, pikirannya kemana aja. Pas sudah selesai ngaji ditanyain tadi apa ngajinya, nggak tahu, gue merem. Iya Pak ya? Ngelantur pikiran kita, mata kita merem. Kenapa? Puasa. Salah nggak? Enggak salah. Karena puasa. Ya, makanya belajar puasa pun. Masa jangan Ramadan doang. Nah, siapa yang bertakwa itu? Nah, ini dia nih. Semuanya dijalankan di bulan Ramadan. Yang bertakwa itu adalah siapa sih yang bertakwa? Yang bertakwa dijalankan di bulan Ramadan itu, nih jalan di bulan Ramadan berapa ya? Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin. Alladzina yunfiqun, orang yang bertakwa itu udah lagi puasa, dia nambahkan rezekinya. Buka puasa, Bu Fatimah lagi belanja. Buat apa? Buat buka puasa. Beli apa? Beli gorengan. Lalu beli gorengan banyak. Bu Erna lewat, Bu Erna mau gak nih? Kasih. Berapa? 10 biji dikasih Bu Erna. Kebanyakan 10 mah ya? 5 dah, 5. Sedekah nggak itu? Sedekah. Padahal
Bupatina cuman beli gorengan doang. Disodakohkan. Buat siapa? Buat ngasih makan orang yang berpuasa juga. Apalagi misalkan dalam kondisi udah ada teman lewat, sedekah alladzina yunfiquna fis sarra, pada waktu lapang, artinya lapang pada saat punya uang. Wadharra, pada waktu sempit. Jadi sedekah itu waktu puasa kita lagi punya apa aja sih sedekah? Sedekah mah kita punya aja, nggak mampu kasih uang. Kita punyanya di rumah apa? Punyanya di rumah saya jualannya jualan apa ya? Jualannya jualan kacang tanah. Lagi beresin kacang tanah nih, iya kan? Terus kita mau sedekah ke orang, boleh. Berarti kita mampunya itu. Kita Bunda mau buka puasa tuh. Saya kenapa? Saya lagi jualan combrok. Saya kasih Bunda combrok. Mau enggak? Enggak, sedekah. Situ namanya sedekah. Ngasih orang di jalan. Saya mempunyai ini sedekah. Ya sedekah. Sedekah itu tidak usah dipaksakan dalam bentuk material, harta benda. Ada yang kita miliki apapun kita bisa sedekahkan. Jadi bisa waktu kondisi kita lapang, artinya lapang, kita punya uang, punya apa saja yang kita berikan. Wadharra, pada waktu sempit. Pada waktu sempit. Pada saat kita lapang, saat kita sempit, kemudian kita sedekah. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, menahan marah. Ini kan lagi puasa semua ya? Satu, sedekah semampunya kita. Bu, sedekah gampang susah? Bu, saya mau nanya, kalau ibu mau sedekah, yang dipilih nama ibu yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Cius. Kalau ibu mau sedekah, uang yang ibu cariin yang gede apa yang kecil? Jujurnya daripada salah, mendingan jujur. Ya. Iya. Kagak ada tuh di dompetnya 100.000 sama 50.000. Dia ngomong ke sampingnya, lu punya duit gopay kagak? 5.000. Iya Pak, ya kan 5.000 dah. Iya, padahal di dompetnya ada 100.000, ada 50.000. Dia nanya ke sampingnya, colek-colek, lu punya duit 5.000 dah? Emang apa? Pinjam dulu dah, gue ntar gue tukarin ini. Iya Pak ya? Iya. Karena Ramadan ini carinya gede-gede ya. Ada, udah tuh dia buka di dompetnya. Ada 50.000, ada 100.000, ada 20.000 juga. Terus ternyata ada keselip 1.000-an di pojokan, ada 3. Iya Pak ya? Yang diambil yang mana? Yang 1.000-an lagi nyelip. Kau ada nggak 50.000, 100.000? Ada, tapi yang diambil di pojokan. Ntar dia di akhirat yang sedekah 100.000 sama 50.000, nah nyariin di akhirat lagi. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iya kata malaikat. Malaikat malaikat zaman itu kan kerjanya malaikat yang nungguin neraka. Iya, masa malaikat nungguin neraka mah? Kok cakep, masa ini malaikat cakep ya?
Iya, dia nanya kan, dia nanya tuh ibu-ibu pada datang ke pintu neraka, kayak ini, kayak semut, kayak laron, sekencang-kencangnya, pada lari mengejar pintu neraka. Itu malaikat jawab dia di pintu neraka nanya, masalah kamu bisyakor, kenapa ente semuanya masuk neraka sakor? Gitu. Sering saya sampaikan kan, itu kita contohkan, kita bayangkan di dunia tuh, lari sekencang-kencangnya ngejar pintu neraka. Udah ngejar pintu neraka, ditanya, masalah kamu bisyakor, kenapa anda masuk neraka sakor? Itu mah nanyanya lembek. Kenapa? Ya lembek. Kenapa anda masuk neraka sakor? Ya, iya kan malaikat di masa malaikat di neraka lembek-lembek, apalagi pakai make up kagak ada. Ya, iya malaikat di neraka pakai make up udah keringetan manten. Iya, masalah kamu bisa kok, nampak kalian masuk neraka sakor. Ibu-ibu yang lagi dikiri tuh sampai kayak semut masuk neraka sakor. Lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia gak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Waktu di dunia kami gak pernah ngasih makan orang miskin. Sama gak dengan sedekah? Sama. Waktu kata malaikat, iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Apa kata mereka? Iqra kitabak, baca buku catatan kamu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawm. Hei, baca buku catatan kamu. Cukup dirimu sendiri yang membaca hasil pekerjaan kamu waktu di dunia. Kafa binafsikal yawm 'alaika hasiba. You sendiri yang menghitung amal perbuatan kita. Jadi sama juga kita ngelihat rapot hasil sekolah kita, ya Pak ya? Bagus apa enggaknya terserah kita. Nah di saat kayak begitu tuh sodakoin yang tadi 3.000, Nengsi ngasih sodakonya 100.000, Ustazah Haji ngasih sodakonya 200.000. Lagi sedang sibuk-sibuknya orang, lagi sedang tidak ada yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya orang tidak memperhatikan satu sama lain kepada keluarganya. Udah satu sama lain kepada keluarganya tidak memperhatikan satu sama lain kepada keluarganya, tidak memperhatikan dan tidak kenal satu sama lain. Maka itu amal sodako kita sayup-sayup kedengeran di padang mahsyar, nyariin si pemiliknya. Yang sodakonya gede, mana yang namanya Aji binti Bulan. Saya adalah sodakohnya Aji. Waktu itu Aji sodakohnya lumayan besar. Yang lebih gede lagi mau gelegan, yang besar lagi mau gelegan. Cariin, cariin. Siapa dicariin? Suara saya dipanggil. Udah suara saya dipanggil untuk apa? Suara saya dipanggil untuk diselamatkan. Hasil sedekah di dunia yang 3.000. Suaranya ke bawah angin sayup-sayup. Jabut ya? Kenapa cuma 3.000 boleh nyelip duitnya? Iya, rupiah mana? Hilang lagi ke bawah angin. Kata dia, itu suaranya dipanggilin gue ya? Iya, rupiah mana? Hilang lagi. Cari namanya, di mana ya suaranya?
Makanya bagaimana? Kalau sedekah yang benar. Iya 3.000. Kenapa 3.000? Coba daripada kita ngantuk ya, mendingan sedekah 3.000. Dipanggil sama siapa? Sama anak kita sendiri. Yang manggil itu anak kita sendiri. Jangan diketawain orang memang sedekahnya cuma 3.000. Sama yang 200.000 banyak mana? Kata Buya itu apa pas dipanggilin? Oh, Ibu Ajimah dipanggilin suaranya keras banget ya. Langsung pergi. Naik apa? Naik buruk lewatin jembatan Siratal Mustaqim langsung sampai surga Firdaus. Sementara gue ini masih ngerayap di sini ngedengerin suara gue aja seperti orang mengumumkan orang yang meninggal dunia sayur-sayur. Ya, siapa yang meninggal? Kenapa? Maka kata Buya, kok Ibu Ajimah, kok Ibu Densima udah sampai sana? Ada surga Firdaus, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa. Udah masing-masing sampai ke tempatnya. Kenapa gua masih di sini dan nungguin dipanggil pun gak kedengeran? Maka di situ kita sampaikan laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqtu wa akum minas solihin. Ya Allah, balikkan aku lagi ke dunia, maka aku akan sedekahkan yang tadi 100.000, yang tadi 500.000, yang tadi 50.000, yang tadi 1.000.000 ada di dompet, aku akan sedekahkan semuanya. Wa akum minas solihin. Jadilah aku orang yang soleh dan aku akan menjadi orang yang baik. Ya laitani qaddamtu li hayati. Enggak ada gunanya ngomong apapun juga di situ mah. Ya Pak ya. Gak ada artinya. Kenapa? Akhirat tempat kita mau nangis darah apapun kata Allah. Limanil mulkul yaum. Apa tuh Allah disitu ngomong? Udah kita teriak-teriak pengen balik lagi ke dunia. Lalu kemudian raja-raja yang zalim, pemimpin-pemimpin yang durhaka, pemimpin-pemimpin zalim, orang-orang yang sombong, mengagung-agungkan dirinya. Udahan yang kecil-kecil tadi sedekahnya, mengagungkan diri di dunia dengan kesombongannya. Maka kata Allah, Allah berdiri, Allah dengan tegaknya mengadili kita semua. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Hei, ini hari punya siapa hari di padang mahsyar ini? Lillahil wahidil qahhar. Untuk Tuhan yang Maha Perkasa. Ini hari-hari siapa? Limanil mulkul yaum lil wahidil qahhar. Limanil mulkul yaum. Kata siapa? Kata Allah. Gak ada artinya. Apapun yang kita miliki gak ada artinya. Kata Allah pada hari itu yang ngerengek-rengek karena sedekahnya cuma 3.000, yang bangga-bangga karena sedekahnya banyak. Maka disitulah kata Allah, limanil mulkul yaum. Hari siapa ini punyanya? Lillahil wahidil qahhar. Hanyalah yang memiliki hari ini Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi kita tidak bisa apapun pada saat itu. Harta benda yang banyak kita miliki, keluarga yang menolongin kita waktu di dunia, semuanya gak ada manfaatnya. Makanya Ramadan ini, alladzina yunfiquna fi sarra, pada waktu lapang, wa dharra, pada waktu sempit, wal kaziminal ghaiz. Apa ini? Nahan kalau Ramadan suka ngomel kalah. Kalau Ramadan suka syawat kalah.
disewot sama siapa? Hah? Nggak punya duit sewotnya mah? Bocah dibangunin sahurnya susah banget, sewot ya. Apalagi bapaknya dibangunin susah banget, jengkel. Udah pada bangun, masak sahurnya udah boleh nyari susah banget. Keburu waktu sahur atau keburu waktu imsak, udah boleh capek-capek kagak dimakan. Nah bangun, Pak bangun, ini udah boleh mama masak enak banget. Kata anaknya kurang ajar, mama aja yang ngabisin. Jengkel kagak temannya? Jengkel. Udah dimasakan yang enak-enak, itu juga boleh ngutang. Sedih banget dah. Iya, udah boleh ngutang. Ya kagak ada kan kalau buat sama ya. Supaya apa? Supaya anaknya makan sahurnya enak. Dibangunnya dikeplor lagi pantatnya bangun nak. Mama udah masakan yang enak. Mama ngelilit lagi, gak mau bangun lagi sampai waktu imsak, waktu subuh. Oh, gua bilang juga apa dari tadi? Udah subuh baru bang. Jengkel gak ini? Wal kaziminal ghaidh, jagain sewot gak tuh kita? Sewot, apalagi bapaknya dibanguninnya susah banget, teriak ngomongin siapa, ngomongin bapaknya. Ya Pak ya, begitu makanya mama harus sabar. Yang membuat ibu masuk surga itu karena kesabaran ibu. Yang ibu masuk surga itu karena ketabahan ibu. Yang ibu masuk surga itu karena keikhlasan ibu. Yang ibu masuk surga itu karena ibu menahan marah yang luar biasa. Yang membuat ibu masuk surga itu adalah karena keikhlasan dan ketawakalan ibu. Kalau seorang ibu udah gak ada keikhlasannya, udah gak ada kesabarannya, udah gak ada ketawakalannya, mau jadi apa dalam rumah tangga? Iya Pak ya? Iya. Belum lagi mau lebaran, yang namanya ibu masuk nggak dengar ini, nggak dengar itu. Anak masih kecil-kecil pengen ini, pengen itu, iya Pak ya? Itu. Nah, di sini nah. Wal kaziminal ghaidh, jaga tahan marah. Satu lagi nih, yang agak gampang apa? Wal afina 'anil nas, maafkan manusia. Gampang apa gampang maafin orang yang udah nyakitin kita kebangetan? Gampang susah? Gue disakitin banget sama lu lagi muda, lagi gue susah. Gue lagi baru nikah sama suami, sering lu usir. Waktu saya baru nikah sama suami, kehidupan saya susah, ngontrak aja ente usir. Waktu saya kesusahan, pinjam aja Anda gak kasih. Waktu saya susah, Anda sombong. Waktu saya susah, Anda pengemis. Sekarang gue udah mampu, gue udah kaya. Karena gue udah kaya, maka gue udah kaya ini. Sekarang gue gak mau maafkan Anda karena dulu Anda menyakiti saya. Itulah kata Ken. Kenapa? Datang dia lebaran kita minta maaf. Melengos bertanya. Nah, mulutnya doang, hati memang enggak. Iya, udah sama-sama maafin. Kakak pakai senyum tuh, kakak pakai cakep kagak? Padahal dia udah cakep banget. Udah pakai make up yang cakep. Bajunya juga cakep. Orang-orang bajunya 300.000 dia 3 juta. Iya, bajunya udah cakep. Bajunya udah cakep, dandanannya udah hebat, udah menor, mau pergi. Dari mana perginya? Dari rumahnya. Mau silaturahmi Idul Fitri. Datang itu saudara yang dulu nyakitin, yang dulu bikin dia kesel, yang dulu dia dihina,
Datang itu yang tadinya cakep banget udah keluar dari rumah, itu mulutnya dilipat lagi. Agak pakai yang tadinya senyum udah sumringah. Gara-gara itu dia datang asem lagi, manyun. Ya udah, teteh, tante, maafin ya, minal aidin wal faidin, maafin atas segala dosa saya ya tante ya. Ya udah, tante maafin saya enggak, maafin. Teteh maafin saya teh ya. Ya. Pokoknya lahir batin ya teh. Ya kalau nggak dengar apa aku udah maafin. Kabur lagi kagak bocah. Wallafina anin nas, memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Saudara kita manusia bukan? Kakak kita manusia bukan? Adik kita manusia bukan? Apalagi itu menantu sama ipar. Wah, waktu dulu itu si ipar jahat banget sama si menantunya, sama kakak iparnya. Adik iparnya jahat banget sama kakak menantunya. Ibu nyengir-nyengir emang begitu, kata ibu. Iya. Nah, waktu dia masih susah, itu adik iparnya jahat ke kakak iparnya. Pas kakak iparnya udah keren, udah kaya, baru datang minta maaf. Apa kata kakak iparnya? Si Romanya kalau ngomong adik nih, Romanya ibu-ibu nih, ngomongnya nih, ketawanya mama ibu disembunyikan, udah ketawanya disembunyikan sambil ngomong-ngomong apa, sambil kecuas-kecuis. Ngomongnya urusan yang kayak gitu tuh, urusan menantu, urusan adik ipar, urusan kakak ipar, urusan mertua. Iya Pak ya? Kenapa? Wajar. Kalau gak nyambung wajar nggak? Wajar. Sama adik kita suka berantem. Iya. Apalagi sama adik ipar, sama kakak ipar, sama menantu, sama mertua. Orang dari mana tahu ya? Terus si ibu itu punya anak laki-laki satu-satunya, sayang banget dia sama si anak itu. Tiba-tiba diambil sama orang nikah. Terus anaknya menantunya lebih galakan. Apa kata ibunya? Balik penir mereka hese. Ya, kata ibunya, boleh gue ngerawatin lo sampai pinter, sampai sekolah yang bagus, sampai kerja yang sukses. Ternyata sekarang mama milih, ya Pak ya? Ibu aku begitu. Walafina anin, memaafkan sesama manusia. Gampang susah Bu memaafkan ketika orang udah berbuat salah banget sama kita. Susah. Makanya kan Allah jaminannya surga kalau mampu memaafkan dengan dia keras. Ngaji ibu ngaji. Iya, bukan tidur. Nah. Lalu apa kata Allah nih? Surga itu buat orang yang takwa. Walladzina idza Waladina idza fa'alu fahishatan, apabila di antaranya mereka adalah waladina idza fa'alu fahishatan, jika Ibu Sophia berbuat salah, berbuat dosa. Saya mau nanya, dalam hidup kita ada enggak kita ini hidup bebas-bebas aja kalau berbuat dosa? Enggak ada ya Bu ya? Saya mau nanya lagi deh sedikit-sedikit. Bu, sama suami suka berbuat dosa. Ih, kita awalnya kenceng amat. Sama Bu, saya juga sama suami, tanya aja ke suami saya, kenapa ibu sama suami saya?
Kayaknya itu suami saya udah bujut kalimat ini. Kenapa? Kenapa? Ngomel mulu kayaknya saya. Kata si Bibi, kata Miai, Bapak itu udah teriak-teriak. Emang itu kerjaan kita setiap hari ya Bu ya? Gue bilang nih kayaknya suami gue udah bujut kali. Udah kalah didengerin, bodo amat. Keluar masuk ke kanan, keluar ke telinga kanan, telinga kiri. Roman-romannya kalau kita kagak ngomel, kagak betah sama suaminya Bu ya? Wes kecil-kecilnya diomongin. Tadi Ibu ngeliat nih, siang di Metro TV jam 12.45 ada tuh lagi ngomongin masalah urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga itu kan gampang-gampang sus, ngomongnya mah gampang, ngejalaninnya mah sus. Apalagi kalau ibarat hidup, terus hidupnya sama mertua ente kok masalah melulu. Iya, coba rasain hidupnya sama mertua, baru hidup sama suami sedang sayang-sayangnya, kagak keluar-keluar dari kamar seharian diomongin sama mertua. Iya tuh ya. Makanya kata si istrinya, Akang kita kontrak yuk. Walaupun rumahnya cuma sekecil banget, kamar-kamar kosan, nggak bagus, jelek, mendingan kontrak. Kenapa? Pusing banget di sini mah. Oleh siapa? Udah lagi adik ipar, udah lagi mertua. Kenapa begitu? Itulah rumah tangga. Baru masuk. Tadi Ibu lihat di situ. Gimana sih rumah tangga sakinah? Ibu lihat di TV kan? Kunci rumah tangga sakinah itu di situ dibahas. Emangnya yang ngomong udah keluarganya udah jadi rumah tangga sakinah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Rumah tangga sakinah itu bisa disebut ketika orangnya udah meninggal. Ketika belum meninggal mah udah belum tentu jadi rumah tangga sakinah. Iya Pak ya? Kayak Bu tuh. Baru deh, rumah tangga sakinah. Oh iya, kenapa? Suami gue udah meninggal. Iya, sakono ya. Ustaznya main mana? Rumah tangganya sakinah enggak? Belum tentu, besoknya berantem sama suaminya. Udah nenek-nenek kakek-kakek cewek sakinah enggak? Kakek-kakek sama nenek-nenek sakinah belum tentu. Kenapa? Umurnya udah 73 tahun sama-sama, udah bau tanah. Umurnya berapa? Istrinya 73 tahun, suaminya berapa? 75 tahun, udah bau tanah dua-duanya, bukan bau tanah lagi, bau lumpur ya. Udah bau lumpur, tiba-tiba gara-gara suaminya 75 tahun kesandung anak tetangga itu janda. Sakinah nggak itu? Nggak sakinah. Nenek, kakek kata anaknya, Mama, Papa, udah mau lumpur pakai cerai. Kata emaknya, kata neneknya, gue cemburu sama bapak halus, koma. Sakinah enggak? Sakinah. Ya Pak ya? Kalau pengen selama-lamanya disuruh sakinah, kasih nama anaknya Sakinah. Mau berantem ke rumah tangga? Mau aman mau enggak mau damai tetap aja namanya Sakinah. Rumah tangga siapa itu? Rumah tangga Sakinah. Ya Pak ya? Wa idza fa'alu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Jika dia berbuat salah, tadi kan salah suami ya, belum lagi anak tetangga. Ramadan ya Ramadan, jangan kecuas-kecuis urusan tetangga. Besok minta maafnya ribet. Kenapa minta maafnya ribet? Kenapa minta maafnya ribet? Malu. Kenapa malu? Habis ngomong-ngomongin. Lebarannya udah beres. Dia berbuat dosa, berbuat zalim pada dirinya. Fa'ajisatan aw zalamu anfusahum. Aw zalamu anfusahum. Dia menganiaya dirinya sendiri. Dan ingat
fastaghfaru lidzunubihim, dia mohon ampun, istighfar kepada Allah. Itu banyak calon penghuni surga. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi Ramadan ini udah banyak tuh, gak perlu saya simpulkan, udah banyak itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang ampuni dosa kita kecuali Allah. Jadi Ramadan ini kita jadikan sarana untuk berlomba-lomba mencapai ampunan Allah. Lalu dari situ sampai Ramadan 20 hari maghfirah, kita cari ampunan Allah, udah diampuni, maka 10 hari terakhir, 30 hari terakhir itu aikum minanar, haram diri kita masuk neraka. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, aku mau nanya masalah fitrah. Gini kan katanya fitrah itu yang bagus akhir gitu ya Bun. Terus hari itu orang tersebut ada uang untuk hanya segitu gitu. Jadi dia tidak ada bayaran untuk tambahan lagi gitu ya. Terus anaknya pengen baju. Apakah dia berpikir apa fitrah dulu apa beli baju anak gitu? Apakah masih wajib fitrah bagi orang yang nggak gitu kekurangan pas-pasan gitu? Satu waktu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ini sama dengan fitrah akhirnya. Apa itu? Seorang laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan siang-siang. Bertanya kan? Terus bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah, kau harus puasa 2 bulan. Gara-gara cuma hubungan suami istri cuma 2 menit ya, puasa 2 bulan. 2 menit yang bertahan bagaimana? Iya, bertahan ya. 2 menit. Iya, ngajakin masuk kamar 2 menit. Hubungannya gantinya 2 bulan puasa pula. Ya Rasulullah, jangan 2 bulan itu sehari aja saya kagak kuat, sampai 2 menit disuruh gantinya 2 bulan. Lalu kemudian, jadi kamu gak mampu, jadi kau tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan? Enggak. Terus kalau begitu gantinya kasih makan 60 anak yatim atau orang miskin. Si laki-laki itu bilang begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana saya mau ngasih makan 60 orang miskin? Orang di sini paling miskin saya, udah miskin banget. Belagu lagi pakai hubungan 2 menit. Paling miskin saya ya Rasulullah. Terus saya nggak punya sodako kecuali buat saya. Ya udah sodako, kasih makan aja keluarga Anda selama 2 bulan. Jadi artinya zakat fitrah itu diberikan kepada dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Jika adanya cuma segitu-gitunya, maka adalah yang wajib difitrahin. Paham? Orang itulah yang dia wajib menerima zakat fitrah. Jika dia punya kelebihan banyak karena dari orang yang zakat fitrah kepadanya, maka dia boleh ikut untuk zakat fitrah. Tapi kalau dia punyanya cuma segitu-gitunya, maka berikanlah itu untuk keluarganya. Karena orang gak ada yang tahu kalau dia sangat miskin, jadi gak ada yang tahu kalau dia itu sesungguhnya harus dikasih zakat fitrah. Itulah indahnya Islam. Diwajibkan zakat fitrah, tapi nggak mampu, adanya cuma buat dirinya dan keluarganya makan, ataupun anaknya kalau mau diberikan baju nangis, ngadar sementara cuma segitu-gitunya, berikan kepada anak dan keluarga. Paham? Tapi kalau yang ada jangan diada-adain, jangan dialus-alusanin.
Kata bunda juga boleh, padahal banyak di kamarnya. Ih, mantan dia balik hilang semuanya itu. Zakat fitrah, kapan zakat fitrah? Sekarang ibu mau zakat fitrah boleh, besok boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau udah sampai sholat Idul Fitri, udah naik sholat Idul Fitri, udah keluar, ibu ketinggalan sholat zakat fitrahnya, maka itu namanya sodako biasa. Habis sholat Idul Fitri nggak disebut zakat fitrah, karena zakat fitrah itu tamamus shaum bil zakatil fitri. Zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan puasa. Oke, gitu Bu. Semoga sedekah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dilapangkan rezekinya, disampaikan pada hari raya Idul Fitri, dan disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfir lana ya karim. Allahumma bi'akil Fatiha wa siril Fatiha ya farizal ham ya kasifal gham ya man ya'fir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ihdina bil iman wa mitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa akhrijna min ad-dunya mal iman wa khatim lana min al-jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah, syarri dunya syarri akhirah. Lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.